Dulu ekspornya nikel hanya raw material, hanya mentahan. Sekarang sudah ada industri smelter di sana. Inilah kenapa berkali-kali saya sampaikan hilirisasi ya karena itu. Jangan sampai kita berpuluh-puluh tahun hanya menjual bahan mentah saja. Komoditas mentah saja, ini stop. Dan harus kita paksa. Ini apa-apaan? Kesalahan-kesalahan seperti ini yang harus dihentikan. Industrialisasi, hilirisasi. Satu masalah muncul, belum selesai, muncul masalah yang lain. Dan efek domino ini sulit dihitung. Di depan CEO besar Eropa, Jokowi nggak takut sebut Uni Eropa dan WTO seperti company FOC. We hope to receive concrete proposals from the Indonesian side for taking the next step. We know how important VOC penjajah. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tak akan menyerah begitu saja dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel, meski digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Dia pun mengaitkan langkah Uni Eropa tersebut dengan era penjajahan Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa. Hati-hati dulu zaman VOC, zaman company itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa kita dipasang untuk ekspor, kota Jokowi dalam sambutannya pada CEO Forum ke-13 bertajuk Tantangan dan Langkah Percepatan Pemulihan 2023 di Istana Negara, Jakarta. Jokowi meninggalkan adanya gugatan itu tidak menghentikan Indonesia untuk melakukan ekspor dan hilir iritasi biji nikel. Adapun pemerintah akan mengajukan banding terhadap putusan WTO yang menyatakan Indonesia melanggar ketentuan WTO terkait dengan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi biji nikel dalam negeri. Pasalnya, Jokowi melihat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal menciptakan produk turunan produksi baterai kendaraan listrik berdasarkan laporan final panel pada 17 Oktober 2022. Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO pada 11.1/94 dalam sengketa yang terdaftar pada dispute settlement atau DAS 592. Adapun pembelaan pemerintah Indonesia lewat ketentuan pasal 11.2a dan juga 20D di LTT 1994 berkaitan dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional juga ditolak Badan Pengatur Perdagangan Internasional itu. Presiden Joko Widodo memulai pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Lyon jelang puncak KTT G20 Bali. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung tentang rumah tantangan global yang telah dihadapi bersama bisnis pangan. Krisis energi dan juga inflasi terus dihadapi negara-negara Eropa juga tidak terlepas dari tantangan. Itu menurutnya hanya ada satu opsi untuk menghadapi, yakni melalui kerjasama yang adil dan juga saling menguntungkan, bukan kerjasama yang dipaksakan seperti era kolonialisme dulu. Dia berharap kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa dan Asia dengan Uni Eropa dapat terus ditingkatkan di sela-sela pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di forum KTT G20 Bali. Jokowi ternyata sempat membuka tabir pembicaraan dengan ulat salah. Satunya terkait dengan diskriminasi perdagangan atas produk Indonesia di negara Eropa. Jokowi dalam pertemuan itu juga mendorong agar perundingan kerjasama Indonesia-Uni Eropa melalui Konferensi Ekonomi Partnership Agreement atau CEPA dapat mengalami kemajuan yang signifikan. Perundingan ke-12 juga sudah dijadwalkan di akhir 2022. Ia berharap perundingan akan mengalami kemajuan termasuk untuk isu pengadaan barang pemerintah UMKM dan pajak ekspor. Jokowi juga mendorong realisasi kerjasama transisi energi termasuk rencana investasi European Investment Bank di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia tengah sengaja dibuat kalah atas gugatan Uni Eropa di World Trade Organization. Gugatan ini muncul atau sikap Indonesia melakukan ekspor nikel mentah pada 2020. Uni Eropa pun menuntut ganti rugi yang sangat besar kepada pimpinan lewat para pimpinan WTO. Merespon hal ini, Presiden Jokowi mengatakan tidak perlu takut stok ekspor nikel meskipun kalah. Jokowi bilang dengan adanya pelarangan ekspor nikel ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola
dan nilai tambahan nikel di dalam negeri. Sebelumnya, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlila, menyampaikan jika Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa di WTO tidak ada masalah di dalam negeri Indonesia. Akan membuat aturan baru untuk tetap mendorong pengembangan diri saksi yang maksimal di Indonesia. Bahlil bilang banyak instrumen yang bisa digunakan. Katakanlah jika ekspor naikkan pajak yang tinggi, mereka mau bikin apa? Negara kita tidak boleh diatur oleh negara lain, kita harus berdaulat, kita harus konsisten. Untuk program heritisasi harus dijalankan, beliau menegaskan. Seharusnya semua negara saling menghargai kedaulatan perencanaan pengembangan ekonomi. Masing-masing tak boleh lagi ada negara yang merasa hebat dibanding negara lain.